Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia langsung dari Studio 70 Jakarta. Pendanaan masih menjadi salah satu kendala UMKM untuk mengembangkan suatu usaha. Dalam hal ini dibutuhkan alternatif akses pembiayaan bagi keberlangsungan usaha UMKM di tengah situasi pandemi COVID-19. Sesuai dengan karakteristik usaha, UMKM dalam industri halal dapat memanfaatkan instrumen pasar modal syariah sebagai salah satu upaya peningkatan skala ekonomi UMKM. Dalam rangka mewujudkan akselerasi UMKM untuk kemudahan pengembangan usaha, maka Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan MES dan PPHI menggelar forum diskusi penguatan permodalan industri halal melalui pasar modal syariah pada Rabu 18 November 2020 secara virtual dengan menghadirkan 3 narasumber antara lain Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia Rianto Sofyan, Kepala Inkubator BEI Jawa Barat Ahmad Dirgantara, dan CBO Santara Daya Inspiratama Krishna T. Wijaya. Forum diskusi ini bertujuan melakukan pemaparan dan diskusi mengenai alternatif jenis permodalan di pasar modal syariah, khususnya untuk sektor UMKM kepada pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Halal maupun pelaku usaha UMKM lainnya. Hadir memberikan sambutan yaitu Ketua 2 Pengurus Pusat MES sekaligus Direktur Utama PT BRI Dana Reksa Sekuritas Frederika Widiasari Dewi, dan sambutan 2 oleh Direktur Utama Pasar Modal Syariah OJK Fadilah Kartika Sari. Dalam sambutannya, Frederika menjelaskan posisi strategis Indonesia menuju peningkatan pengembangan industri halal dengan melihat besaran jumlah populasi muslim di Indonesia. Ia juga menjelaskan upaya pemenuhan kebutuhan rantai industri halal melalui aspek pendanaan. Lebih lanjut, pendanaan kebutuhan syariah menurutnya perlu didorong dengan instrumen modal syariah. Dalam hal ini, pasar modal syariah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha sebagai sumber dana potensial. Hal ini didukung dengan perolehan peningkatan aset pasar modal syariah sejak kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Data merinci perkembangan aset pasar modal syariah meningkat sebesar 56,51%. Seiring dengan meningkatnya aset pasar modal syariah sekaligus upaya realisasi di masa depan, maka ia mengatakan perlu adanya dukungan untuk peningkatan literasi dan inklusi secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam forum ini, Rianto membahas seputar perkembangan industri pariwisata halal pada 5 tahun terakhir, beserta dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata halal dan peluang industri halal di masa depan sekaligus kebutuhan pendanaannya. Sementara itu, Dirgantara menjelaskan peluang industri halal dan UKM melalui produk pasar modal syariah, serta mengkaji persyaratan perusahaan dalam mendapatkan sumber dana di pasar modal syariah. Adapun Krishna dalam hal ini menjelaskan equity crowdfunding sebagai alternatif pendanaan usaha UKM dan industri halal beserta persyaratan bagi penerbit dan update perkembangan equity crowdfunding. Penggunaan teknologi digital secara tepat dalam pengembangan usaha dinilai dapat mendorong pemberdayaan ekonomi kewirausahaan berbasis pesantren. Dengan pemanfaatan teknologi, seluruh aktivitas usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut menjadi bahasan menarik dalam webinar literasi dan edukasi ekonomi keuangan syariah yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Agama, Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta, Bukalapak, dan layanan Link Aja Syariah. Acara ini mengangkat tema digitalisasi pembayaran dan pemasaran produk halal pesantren dan UMKM pada Senin 16 Oktober 2020. Hadir sebagai narasumber, Community Development Manager Bukalapak Jody Salahuddin Akbar, Distrik Manager Layanan Syariah Link Aja Mufti Anas, dan Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Jawa Tengah Khotibul Umam. Pengurus Pondok Pesantren Az-Zaidi Surakarta, Ahmad Alamul Huda, dalam sambutannya berharap adanya keberlanjutan program pengembangan usaha pesantren dan menjadikan pesantren sebagai salah satu pilar ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu, Head of Project Management Office Dewan Nasional Keuangan Inklusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jauhari Sitorus menjelaskan besarnya potensi digitalisasi transaksi pembayaran dan pemanfaatan e-commerce di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mengadopsi layanan keuangan digital sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Senada dengan Alamul Huda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Surakarta Bambang Pramono menjelaskan peluang pertumbuhan ekonomi nasional melalui industri ekonomi syariah berbasis ekonomi pesantren.
Menurutnya, penerapan inovasi pembayaran digital bisnis pesantren dapat dilakukan salah satunya melalui Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS, yang saat ini tengah dikembangkan Bank Indonesia dengan industri sistem pembayaran. Lebih lanjut, Bambang berharap terhadap sinergitas antar pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh. Jody menjelaskan mengenai keunggulan menggunakan sistem digital melalui marketplace, tips memulai berjualan dengan sistem digital, dan langkah-langkah melakukan penjualan di platform e-commerce. Sementara itu, Umam menjelaskan prosedur pendaftaran sertifikat halal bagi produk yang siap diperjualbelikan di market online. Adapun Mufti pada kesempatan ini menjelaskan pemaparan mengenai transaksi digital UMKM dengan skema QRIS. Pengurus wilayah MES Jawa Timur dan Pegadaian Area Surabaya 1 menjalin kerjasama dalam rangka menyemarakan dan mendukung program pemerintah Bulan Inklusi Keuangan 2020 untuk mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk atau layanan jasa keuangan syariah secara signifikan dan berkelanjutan. MES Jawa Timur dan Pegadaian menggelar program edukasi keuangan syariah yang mengusung tema Murabahah Emas pada Selasa 17 November 2020 dengan narasumber Deputi Bisnis Area Surabaya 1 PT Pegadaian Muhammad Khoyin dan Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Jawa Timur Imron Mawardi. Imron menyoroti implementasi akad murabahah emas di lembaga keuangan syariah. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum transaksi emas dengan menggunakan akad murabahah yang sebelumnya sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 77 mengenai diperbolehkannya transaksi emas baik transaksi secara tunai maupun non-tunai. Sementara itu, Khoyin menjelaskan kelebihan dan risiko yang diperoleh ketika seseorang melakukan investasi dengan menggunakan komoditi emas. Ia juga memberikan pemahaman mengenai kemudahan investasi melalui komoditi emas dalam bentuk digital. Menurutnya, penyimpanan tabungan emas secara digital lebih efektif dibandingkan dengan cara konvensional. Ia mengatakan penyimpanan emas digital tidak membutuhkan piranti, seperti halnya ketika melakukan tabungan emas secara konvensional. Bulan Inklusi Keuangan 2020 merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Jasa Keuangan bertepatan di bulan Oktober. Pada tahun ini, Bulan Inklusi Keuangan kembali diselenggarakan dengan tema Aksesku, Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju. Demikian Mesh News kali ini, nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.